Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan dokumentasi tentang eksperimen yang kami lakukan tentang beberapa kura-kura yang kita pelihara di dua tempat yang berbeda dengan perlakuan yang sama. Perlakuan itu adalah pakan, kemudian penggantian air, serta pakan-pakan tambahannya kita berikan sama, tidak ada bedanya di antara kedua beberapa kura-kura yang ada di eksperimen yang kami lakukan ini. Eksperimen apa itu? Nah, simak videonya berikut ini. Ya, eksperimen ini tentang pertumbuhan kura-kura di dua tempat yang berbeda. Yang satu kita pelihara di box es seperti ini. Satu box es kita isi dengan satu ekor kura-kura. Kita melakukan percobaan dengan dua jenis kura-kura, yaitu yellow belly atau nama spesiesnya adalah Trachemis scripta. Yang kemarin kita unboxing, len karapasnya tebal. Kemudian kita juga melakukan eksperimen dengan kura-kura Trachemis venusuta atau kura-kura Trachemis. Apa saja yang isi eksperimen ini kita akan jelaskan langsung di video ini. Eksperimen ini tentang pertumbuhan kura-kura di dua tempat yang berbeda. Untuk latar belakang dari eksperimen yang kami lakukan adalah untuk mengetahui apakah kura-kura yang dipelihara di tempat yang berbeda itu akan mengalami pertumbuhan yang berbeda. Dan ini sebagai pengetahuan untuk rekan-rekan eksperimen yang kami lakukan. Kami juga melakukan beberapa eksperimen lain, yaitu eksperimen tentang kura-kura yang dipelihara di outdoor dan kura-kura yang dipelihara di semi outdoor. Ini adalah kura-kura Trachemis scripta. Yang ini double dot yang kemarin kita perlihatkan. Nah, ini yang normal. Ini dilakukan nanti kita bahas di video selanjutnya. Untuk video ini kita eksperimen tentang kura-kura yang dipelihara di kolam dengan kura-kura yang dipelihara di box. Untuk variabel pengaruhnya adalah kolam dari kura-kura, dan variabel terpengaruhnya adalah pertumbuhan dari kura-kura dari dua jenis kura-kura, yaitu kura-kura venusuta atau spesiesnya adalah Trachemis venusuta dan kura-kura yellow belly atau spesiesnya adalah Trachemis scripta. Untuk kura-kura yang dipelihara di box es itu mengalami pertumbuhan yang cukup lambat, yaitu kura-kuranya cukup lambat dalam pertumbuhan. Walaupun makanan yang diberikan itu sama, perlakuan ganti airnya itu sama, tapi pertumbuhan dari kura-kuranya itu tidak seperti yang ditaruh di kolam. Yang besar ini adalah yang dipelihara di kolam, tapi memiliki kelebihan tersendiri yang kura-kura yang dipelihara di box es. Kura-kura yang dipelihara di box es itu memiliki karapas atau cangkang atas itu yang lebih cerah, atau cangkang atasnya itu lebih terjaga kecerahannya daripada yang dipelihara di kolam ataupun di outdoor. Kalau box es kan otomatis di indoor atau di bawah naungan. Jadi karapasnya lebih cerah daripada yang kura-kura yang ditaruh di kolam. Ini untuk kura-kura venusutanya. Ada juga kura-kura venusuta yang karapasnya tetap cerah, tapi masih kalah cerah apabila dibandingkan dengan kura-kura venusuta yang dipelihara di box. Walaupun makanannya itu sama, berupa pelet, makanan utamanya, kemudian selingannya itu berupa kangkung, kemudian cacing, terus jangkrik dan udang serta ikan-ikan cere.
yang kita pelihara di natural pond yang kita buat kemarin. Kemudian untuk yellow belly juga berbeda. Ini yang kita pelihara di box S. Lainnya itu masih terlihat kuning. Kepalanya, kulit kepala itu lebih terlihat cerah daripada yang kita pelihara di kolam. Kepalanya lebih terlihat hitam. Kemudian lain dari karapasnya itu sudah tertutup sama lumut. Nah, yang ini lebih terjaga dari lumut, dan corak dari karapasnya masih terlihat. Lainnya masih terlihat, coraknya masih terlihat. Kalau yang dipelihara di kolam itu memiliki lain yang tertutup dengan lumut, dan coraknya itu sudah tertutup dengan lumut-lumut sehingga sudah tidak terlihat lagi corak-coraknya. Kemudian untuk pertumbuhannya sudah sangat terlihat jelas bahwa yang di kolam itu pertumbuhannya lebih cepat. Ini sudah mengalami pertumbuhan. Yang kuning-kuning ini adalah pertumbuhannya. Nanti kalau sudah cukup lebar, plastron yang lama ini akan mengelupas dan digantikan dengan yang masih baru ini. Kalau yang di box S itu belum mengalami pertumbuhan sedikit pun. Ini kita melakukan eksperimen dengan 3 venusuta. Karena kalau terlalu banyak nanti ya kasihan, pertumbuhannya terhambat. Jadi di antara 40 ekor yang kita miliki itu 3 kita taruh di box S dan sisanya kita taruh di kolam. Dan yang di kolam kebanyakan sudah cukup besar. Sudah seperti ini. Hampir ukuran 9-10 cm. Sudah mengalami pertumbuhan semua. Padahal pakannya sama. Kita memberikannya jor-joran. Jadi kita berikan tidak ada takarannya. Setiap habis kita berikan sampai dia kenyang. Kemudian untuk Trachemis scripta ini yang kita unboxing dari Jakarta kemarin, yang pure, dan ini jaminan betina kata rekan kita. Ini coraknya masih terlihat tapi sudah tertutup lumut. Ini yang normal. Kemudian ini yang overscoot sudah sangat tertutup lumut. Kemudian yang normal ini juga di kolam, tapi mungkin ini kalah makan sama teman-temannya. Untuk plastronnya double dot semua. Kemarin ada yang tanya, dot itu apa mas dalam dalam kura-kura YB? Dot itu yang ini loh, merah 2, ini dot. Ada juga yang 4, ada juga yang 6. Kalau 6 itu sudah silangan dengan res atau Trachemis scripta elegans. Sama-sama satu spesies Trachemis scripta, tapi subspesiesnya yang yellow belly adalah Trachemis scripta. Kalau yang res itu adalah Trachemis scripta elegans. Jadi bisa dikawin silangkan, tapi nanti menghasilkan anakan yang bervariasi antara dominan YB, hybrid dominan YB, kemudian hybrid dominan res, dan hybrid yang kualitasnya baik maupun yang kualitasnya rendah. Kemudian tujuan kami sebenarnya untuk memberitahukan kepada rekan-rekan sebenarnya bagus mana sih antara dipelihara di box S atau di kolam. Untuk rekan-rekan yang ingin beternak kan ataupun menjual kura-kura, beli baby kemudian ingin menjual kura-kura indukan, itu lebih baik dipelihara di kolam, karena biasanya peternak itu enggak peduli tentang gambaran dari kura-kura yang dia beli, tapi yang dia lihat adalah kualitasnya. Walaupun lainnya lebar, tertutup dengan lumut, dia akan beli. Tapi untuk kolektor, rekan-rekan yang menyasar bisnis menjual ke kolektor, lebih baik dipelihara di box S karena coraknya lebih terjaga dan kulitnya lebih cerah untuk di box S sendiri. Jadi tergantung rekan-rekan mau memilih sektor yang mana. Kalau rekan-rekan ingin breeding, itu lebih baik dipelihara di kolam karena lebih cepat besarnya dan lebih cepat dia untuk adaptasi di kolam breeding rekan-rekan. Tapi untuk yang ingin menyasar ke sektor hobi atau ingin melihat kura-kuranya selalu terlihat cerah dan enak dipandang, itu lebih baik pelihara di box S atau box bekas kulkas. Itu bisa, yang penting warnanya putih bersih.
itu insya Allah kura-kuranya akan terjaga plastron dan karapasnya cerah, dan kulitnya pun juga ikut cerah. Pakan apa yang kita berikan untuk kura-kura tadi sudah kita bahas, bahwa pakannya adalah berupa pelet. Peletnya itu pelet PF 500 dicampur dengan 781-2 yang ukurannya tidak terlalu kecil. Nah, ini yang kita pelihara di box S, ada mengalami cell root sedikit. Kita akan obati nanti, dan kita akan berikan ke rekan-rekan obat apa yang manjur untuk cell root. Kita udah berkali-kali melakukan eksperimen tentang pengobatan cell root ini dengan salah satu obat salep kulit. Alhamdulillah dari 4 eksperimen, 4-empatnya berhasil selamat dari cell root dan hidup sampai sekarang. Itu indukan res dan juvenil res yang kemarin kita rawat cell rootnya. Ya, itu dulu dokumentasi tentang eksperimen kita tentang pertumbuhan kura-kura di box S, antara box S dan di kolam. Hasil yang kita dapat adalah kura-kura yang dipelihara di box S itu pertumbuhannya lebih besar, tapi karapasnya itu coraknya itu hilang atau coraknya mulai pudar. Tapi pertumbuhannya cepat dan dia agresif. Tapi untuk kura-kura yang dipelihara di box S itu karapasnya masih cerah, terus pertumbuhannya itu lambat dan dia tidak terlalu agresif. Dia lebih ke pemalu. Ya, mungkin itu dulu perbandingan antara kedua kura-kura yang dipelihara di dua tempat yang berbeda ini. Semoga bisa menginspirasi rekan-rekan untuk melakukan eksperimen yang lain, dan bisa memacu rekan-rekan untuk memelihara kura-kura, terutama kura-kura lokal, kura amboniensis kura maupun kura-kura pipi putih, karena kura-kura lokal sekarang sudah hampir banyak dieksploitasi hingga di alamnya pun sekarang berkurang. Nah, saya doakan semoga semua kiper, baik itu peternak, penjual maupun penghobi kura-kura, sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.